Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melakukan prosedur pencabutan gigi 21 dan 31. Saya akan memverbalkan pemeriksaan rutin pada pasien. Yang pertama, pemeriksaan subjektif, yaitu menanyakan identitas pasien mulai dari nama, usia, alamat pekerjaan, dan nomor telepon. Selanjutnya menanyakan riwayat dental pasien. Apakah pasien sudah pernah ke dokter gigi sebelumnya? Jika sudah pernah, tanyakan kepada pasien perawatan apa yang dilakukan. Selanjutnya riwayat sosial. Apakah pasien sehari-harinya merokok? Jika merokok, berapa bungkus perharinya? Selanjutnya riwayat sistemik. Apakah pasien memiliki penyakit sistemik seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, atau yang lainnya? Dan selanjutnya itu ada riwayat keluarga. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit keturunan? Setelah itu kita lakukan pemeriksaan objektif. Untuk pemeriksaan objektif ada 3, ada general, lokal, dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan general. Yang pertama, memeriksa kesadaran umum pasien. Selanjutnya memeriksa tingkat kesadaran pasien. Tingkat kesadaran ada 7 tingkat. Yang pertama, kompos mentis, pasien dalam keadaan kesadaran penuh. Selanjutnya apatis. Yang kedua, pasien bersikap acuh-tak-acuh. Yang ketiga, delirium, penurunan psikomotor pasien. Yang keempat itu ada somnolen, pasien dalam keadaan yang sangat mengantuk dan dapat dibangunkan dengan diberikan rangsangan. Yang kelima itu ada stupor, yaitu pasien keadaan yang lebih mengantuk dan hanya dapat dibangunkan dengan diberikan rangsangan yang sangat kuat seperti nyeri. Yang keenam itu ada semi koma, pasien tidak sadar tetapi pupil dan kornea masih bereaksi. Yang ketujuh ada koma, itu pasien tidak sadar dan tidak bereaksi. Selanjutnya pemeriksaan vital sign. Untuk vital sign yang pertama itu pemeriksaan suhu menggunakan termometer, normalnya 36,6 hingga 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya pemeriksaan denyut nadi, itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Pemeriksaannya pada arteri radialis, brachialis, atau karotis. Selanjutnya pemeriksaan denyut nadi itu menggunakan sphygmometer, normalnya 120 per 80 mm Hg. Dan yang terakhir vital sign itu ada pemeriksaan pernafasan dengan cara menginstruksikan pasien untuk menyilangkan tangan pada kedua bahu, normalnya itu 14 sampai 20 kali per menit. Lanjut kita pemeriksaan lokal, ada pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Untuk intraoral yang diperiksa itu wajah simetris atau tidak, mata, bibir, kelenjar limnot ada teraba pembengkakan atau tidak, dan TLG apakah ada clicking atau krepitasi ataukah normal. Selanjutnya pemeriksaan intraoral itu jaringan lunak dan gigi-gigi. Untuk jaringan lunak itu ada mukosa buka, mukosa labial, dasar mulut, dan palatum. Selanjutnya pemeriksaan penunjang itu jika dibutuhkan, yaitu pemeriksaan laboratorium atau radiografi. Selanjutnya persiapan operator, pasien dan ruangan. Untuk persiapan operator sudah menggunakan APD dan sebelumnya sudah mencuci tangan. Selanjutnya persiapan pasien. Pastikan pasien sudah makan dan istirahat yang cukup, dan posisikan pasien untuk rahang atas itu setinggi dada dan rahang bawah setinggi siku. Ini posisi pasien untuk rahang bawah dan rahang atas itu setinggi dada operator. Dan untuk sandarannya rahang atas itu 120 derajat, dan untuk rahang bawah itu 110 derajat. Selanjutnya persiapan ruangan. Untuk ruangan yang akan digunakan pastikan sudah steril sebelumnya dan ruangan memiliki pencahayaan dan ventilasi udara yang baik. Baik, untuk persiapan alat dan bahan, di mana ini yang kita pakai alatnya itu ada alat standar seperti kaca mulut, pinset, dan handbag. Lalu itu ada tang pencabutan untuk rahang bawah dan tang pencabutan untuk rahang atas anterior. Lalu untuk bahan dan ini ada juga elevator band. Lalu ada untuk bahannya itu ada spuit, ada povidone iodine, ada PH kain, kasa, tampon, dan kapas.
Baik, untuk pengenalan tang, di mana yang pertama itu ada tang anterior, rahang atas, di mana untuk handle dan backnya itu lurus, lalu bagian ujungnya itu tumpul dan tidak menyatu. Lalu selanjutnya itu untuk bagian anterior dari radix di rahang atas, di mana handle dan backnya itu juga lurus dan ujungnya juga tumpul dan menyatu. Lalu selanjutnya itu ada untuk gigi posterior rahang atas, di mana ini untuk bagian gigi regio dari regio 2, di mana untuk regio 2 itu pada bagian bukalnya itu juga ujungnya itu bagian yang tajam dan handle dan backnya ini seperti huruf S. Selanjutnya ini untuk bagian gigi posterior bagian regio 1, di mana untuk ujungnya itu bagian runcing ujungnya ini juga menghadap ke bagian buka dan handle dan backnya ini seperti huruf S. Selanjutnya ini ada tang rahang bawah anterior, di mana untuk ujungnya ini tumpul dan handle backnya ini membentuk sudut 90 derajat dan ujungnya tidak menyatu. Lalu ini untuk gigi posterior rahang bawah, di mana untuk handle backnya ini 90 derajat dan ujungnya ini dua bagian ujungnya dua sisinya itu tajam dan tidak menyatu. Selanjutnya ini untuk tang radix rahang bawah, di mana tang radix rahang bawah ini sudutnya sama 90 derajat, pada bagian ujungnya itu tumpul dan tidak menyatu. Selanjutnya kita lakukan anestesi. Yang pertama, prosedur anestesi kita lakukan asepsis daerah kerja menggunakan kasa yang diberikan klorida iodin. Usap pada daerah kerja dengan 1 kali usapan 1 arah. Selanjutnya kita lakukan anestesi untuk bagian labial, itu bagian supraperiosteal, dan pada bagian palatal itu submukos. Pertama kita akan lakukan bagian supraperiosteal. Kita lakukan supraperiosteal dengan memasukkan jarum pada mukolabial hingga mentok ke tulang. Lalu lakukan aspirasi. Jika negatif, lakukan deponir sebanyak 1-1,5 cc. Itu gunanya untuk melumpuhkan nervus alveolaris superior anterior dan nervus labialis. Nervus alveolaris superior anterior itu yang mensyarafi gigi caninus hingga caninus atas, dan nervus labialis yang mensyarafi bibir atas. Selanjutnya kita lakukan teknik anestesi submukos dengan memasukkan jarum pada 1-2 mili di bawah servikal dengan bevel menghadap ke tulang dan sudut 45 derajat. Selanjutnya lakukan aspirasi. Jika negatif, kita deponir sebanyak 0,5 cc. Rebut jarum. Guna anestesi submukos adalah melumpuhkan saraf nervus nasopalatinus yang mensyarafi gigi caninus hingga caninus bagian palatal. Selanjutnya tunggu hingga larutan anestesi bekerja. Selanjutnya memeriksa apakah larutan anestesi sudah bekerja atau belum. Untuk ini ada 2 cara. Yang pertama subjektif dan objektif. Untuk subjektif dengan cara menanyakan langsung kepada pasien apakah pasien sudah merasakan parestesi atau kebas. Untuk cara objektifnya dapat dilihat apakah mukosa pasien sudah pucat, dan dengan cara memeriksa menggunakan sonde yang ditusukkan pada gingiva pasien. Jika pasien tidak merasakan sakit, berarti larutan anestesi sudah bekerja dengan baik.
Selanjutnya kita lakukan perlepasan perlekatan limfa menggunakan elevator band. Dengan fiksasi untuk regio 1 itu ibu jari di bagian palatal, telunjuk di bagian labial, dan 3 jari di bagian ekstraoral. Untuk bagian posterior itu ibu jari di bagian bukal, telunjuk di bagian palatal, dan 3 jari di posterior. Untuk regio 2 ibu jari, untuk regio 2 anterior ibu jari di bagian palatal, telunjuk di bagian labial, dan 3 jari ekstraoral. Dan untuk bagian posterior itu ibu jari di bagian palatal, telunjuk di bagian bukal, dan 3 jari ekstraoral. Untuk regio 3 itu dengan teknik sling grab dengan jari tengah di bagian luar, jari telunjuk di bagian bukal, dan jari ibu jari menahan korpus mandibula. Untuk bagian anterior regio 3 itu jari tengah pada bagian luar, jari telunjuk pada bagian labial, dan ibu jari menahan korpus mandibula. Dan untuk regio 4 itu pinch grab, ibu jari di bagian labial, telunjuk di bagian luar, dan 3 jari ekstraoral. Begitu selanjutnya bagian posterior regio 4 dengan cara dari jam 10 sampai jam 12, ibu jari di bagian luar dan telunjuk di bagian bukal, dan 3 jari di bagian ekstraoral menahan korpus mandibula. Baik, selanjutnya kita lakukan perlepasan perlekatan limfa menggunakan elevator band, di mana itu untuk fiksasinya itu menggunakan pinch grab, pegang, lalu posisi aparatur itu di jam 8, di mana untuk atas anterior itu dari jam 7 ke sampai jam 9, di mana pemegangan dengan pinch grab dan menyelusuri mesial hingga ke distal. Selanjutnya kita melakukan perlepasan perlekatan jaringan periodontalnya menggunakan teknik knife grabs, itu dengan cara memasukkan pada dari mesial itu dengan sudut 45 derajat dan melakukan gerakan elevasi. Setelah gigi goyang, maka kita lakukan pencabutan menggunakan tang rahang atas yang back dan handle lurus, dan backnya itu terbuka dan tumpul, di mana fiksasinya tetap dengan pinch grab. Tang dimasukkan sampai ke jaringan akar, lalu habis itu kita lakukan gerakan rotasi dan sedikit luksasi, lalu dilakukan ekstraksi ke arah labial. Lalu kita lihat anatomis dari gigi dan kita mengecek dan mengecek apakah adanya jaringan yang tajam menggunakan palpasi, dan menghilangkan jika ada jaringan granula kita hilangkan menggunakan kasa. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggigit tampon 15 sampai 30 menit. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan anestesi pada gigi rahang bawah, di mana pada gigi 31 pertama itu kita lakukan asepsis dengan posidon iodin dengan 1 kali usapan yang searah. Lalu setelah itu kita lakukan anestesi pada bagian muko-bukal box dengan teknik memegang fiksasinya itu sling grab. Kita harapkan bevelnya itu ke tulang, lalu disuntikkan di bagian muka labial box sampai mentok ke tulang dengan sudut 45 derajat. Jika sudah, kita lakukan aspirasi untuk mengetahui ada darah atau tidak. Jika tidak ada, kita lakukan deponir sebanyak 1 sampai 1,5 cc. Lalu kita masase ini untuk melumpuhkan percabangan dari nervus
alveolus inferior, yaitu nervus labialis dan nervus natale. Lalu setelah itu kita lakukan pada bagian lingualnya, yaitu 2 mili dari servikal gigi dengan level menghadap ke tulang. Lalu jika sudah mentok ke tulang, kita lakukan aspirasi. Lalu kita lakukan, jika tidak ada darah, kita lakukan deponis sebanyak 0,5 cc. Setelah itu kita masase, itu untuk melumpuhkan nervus lingualis. Setelah anestesi bekerja dengan baik, kita lepaskan perlekatan dengan menggunakan elevator bank, di mana kita dengan memegang tense grab. Untuk melepas perlekatan gigi depannya, kita telusuri dari istakomisial, lalu yang bagian lingualnya juga seperti itu. Dan untuk melepaskan perlekatan ligamen periodontalnya itu dengan teknik knife grab, dimana dengan gerakan elevasi pada bagian distal dan mesial. Jika sudah goyang, kita lakukan pencabutan dengan tang yang bawah, dimana dia itu tumpul dan berbentuk L 90 derajat, tumpul dan sedikitnya itu terbuka, tidak bertemu. Lalu kita masukkan tangnya sedalam mungkin, lalu kita lakukan luxasi dan sedikit rotasi, lalu ekstraksi. Lalu jika sudah, kita lihat anatominya ada yang fraktur atau tidak. Jika sudah selesai, kita lakukan kita palpasi softnya itu ada bagian yang tajam atau tidak. Jika ada, kita haluskan dengan menggunakan bone file. Setelah itu juga kita periksa apakah masih ada jaringan granulasinya. Jika ada, bersihkan dengan menggunakan pasta. Lalu setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 15 sampai 30 menit. Lalu kita kasih edukasi kepada pasien, di mana kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 15 sampai 30 menit. Lalu kita instruksikan pasien untuk tidak sering berkumur-kumur. Lalu juga kita instruksikan kepada pasien untuk tidak menghisap dan menjulurkan lidah pada daerah yang telah dilakukan pencabutan. Lalu kita instruksikan juga pasien untuk menjaga uhanya. Kita instruksikan juga kepada pasien untuk tidak memakan, untuk menghindari makanan yang panas dan pedas terlebih dahulu. Lalu juga kita instruksikan kepada pasien untuk datang ke dokter gigi kembali jika ada kelainan lainnya, dan juga jika terjadi pendarahan, kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon dan mengompresnya dengan air dingin. Lalu selanjutnya kita berikan obat kepada pasien, yaitu kita berikan antibiotik. Antibiotiknya itu amoxicillin untuk mencegah infeksi. Lalu selanjutnya kita berikan mefenamat, yaitu analgetiknya untuk mencegah terjadinya nyerinya. Lalu yang terakhir kita berikan vitamin C, yaitu dengan berikan antikomsi gunanya untuk mempercepat penyembuhan luka. Sekian proses pencabutan gigi 21 dan 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.